Saatnya sinar mentari melaras dengan bentangan sungai yang beriak tenang. Perjalanan Purun dan perempuan penganyam yang tak lekang oleh waktu dan zaman. Derap kehidupan terus berlanjut, seperti ibu bumi yang tak pernah lelah, memberi kehangatan dan harapan. Iya, Purun, tanaman surga yang hadir di lahan gambut untuk menjaga bumi dan manusianya. Tangan-tangan piawai menjadikannya karya yang memberikan nafas panjang, kebahagiaan untuk mereka. Kembali lagi di Sapa Indonesia, pekan estetik banget ya film tadi ya. Iya, dari gambarnya juga cantik, terus pesannya juga luar biasa ya. Luar biasa. Nah itu tadi saudara adalah film Purun yang kalau kami ini tadi sempat ngobrol ya, ada di sini sudah ada Bang Merdi Siombing, ini desainer dan juga yang concern dengan bahan purun tadi ya Bang ya. Oke, terus juga ada Kak atau Mbak Oka ini sebagai fashion stylist dan nanti juga akan ada Mas Bramski ini sebagai sutradaranya sih. Nanti bergabung via Zoom Ya. masih kami hubungi. Mungkin boleh dari yang sudah hadir dulu kali ya, Bang Merdi. Ini kan film Purun, ini kan tadi sempat dijelasin ya, tadi kita ngobrol-ngobrol, ini adalah salah satu cara baru untuk dalam tanda kutip menjual fashion, apalagi juga termasuk cara-cara tradisional dari masyarakat Indonesia. Boleh dijelasin secara lebih lengkap, apa sih film Purun ini? Film Purun ini sebenarnya bentuk dokumentasi apa yang kami kerjakan, satu buah proyek yang didanai oleh United Nations melalui Badan Restorasi Gambut. Jadi kami di sini 2 tahun dikontrak untuk mendampingi para perempuan yang penganyam purun di lahan gambut untuk membangun ekosistemnya di sana, ekosistemnya. Karena at the end kan semua kayak kerajinan, kayak kain, anyaman, apa segala itu harus dibangun dulu ekosistemnya supaya menjadi sustain dan kemudian menjadi penambahan ekonomi buat mereka. Lalu kami harus membrandingnya ini. Jadi yang kami kerjakan semuanya ini kami dokumentasikan terus kami buat dalam format film fashion. Di mana film fashion ini lagi happening banget di global ya. Seperti tadi kamu bilang, ini menjual fashion yang di dalamnya sebenarnya kita menjual indigenous ya, masyarakat adat yang di dunia juga lagi happening. Yang kita bungkus dalam sebuah cerita yang menarik gitu loh. Di situ ada bicara tentang bagaimana mereka preserve the culture, perempuan-perempuan di sana, kemudian mereka menjaga lingkungannya. Karena lahan gambut itu kan salah satu salah satu hutan yang harus diprotek di negara ini. Gitu. Oke, nah Cindy, ini juga udah ada Mas Bramski nih yang udah terhubung melalui Zoom. Halo Mas Bramski, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah Mas Bramski, ini kan filmnya luar biasa ya, dapat penghargaan juga nih di Melbourne. Ya. Waktu itu cara pengemasannya sampai bisa filmnya keren sekali, estetik sekali, ini gimana Mas Bramski? Ada kesulitan nggak atau tantangan tersendiri ketika proses pembuatan filmnya? Ya, kalau kesulitan sebenarnya ya kesulitan itu part dari sebuah produksi itu sendiri ya. Karena aku dengan Bang Merdi juga berproses sudah cukup lama gitu dan kita memang tidak sekali ini aja untuk membuat sebuah project terutama dokumenter tentang eco fashion ya gitu. Kita banyak melewati banyak proses lah gitu. Ya, kita juga sering produksi di beberapa kota juga. Jadi kesulitannya adalah gimana caranya membuat film dokumenter atau film fashion ini tidak lebih organik kayak gitu tapi seperti dokumenter gitu, lebih tetap dengan sentuhan-sentuhan yang tetap ada artsy-nya gitu walaupun itu dokumenter. Kalau dilihat kan scenery-nya adalah kayak kita wawancara tapi ibunya di atas motor gitu, terus kita wawancara tapi pengrajinnya dengan pakai background kuning dengan kontras dengan belakangnya kebun. Jadi itu sebenarnya pendekatannya lebih ke pendekatan yang berbeda aja sih, tidak seperti dokumenter yang seperti biasanya gitu. Itu mungkin yang membuat film dokumenter ini unik seperti itu. Berapa lama sih Mas Bramski untuk pembuatan filmnya dari awal, dari mengemas ide cerita sampai akhirnya jadilah di tahun 2021? Prosesnya sekitar 1 bulan lah ya.
dari prep sama editing sampai selesai 1 bulan setengah, tapi syutingnya nggak lama sih, syutingnya sekitar seminggu 10 hari seperti itu. Ya di pedalaman Kalimantan gitu. Dan itu saat COVID ya syutingnya kan? Ya. Itu juga Ya. pasti jadi tantangan sendiri, bener nggak? Betul. Tantangannya karena dia di pelosok sendiri, jadinya mereka sebenarnya tidak terlalu itu sih ya isunya gitu. Jadi malah kita yang nggak enak gitu, kita dari kota gitu di sini. Justru kita yang menjaga ya supaya jangan sampai masyarakat sana yang ini amit-amit kena gitu. Iya. Kak Oka, kalau ini kan juga pemilihan Baju. pakaiannya itu juga kan sudah dipikirkan dengan baik gitu. Nah, gimana? Boleh ceritain dong prosesnya pada saat itu? Jadi di sini tuh aku banyak diskusi tentang buat pembuatan untuk stylingannya gimana dan bagaimana gitu ke Bang Merdi sendiri selaku desainernya dan Mas Bram selaku direkturnya. Jadi kita melakukan diskusi karena ini kan nggak gampang ya karena menyangkut budaya dan Purun itu sendiri gitu. Jadi baiknya ini gimana karena kita kan lokasi syutingnya itu juga nggak mudah ya. Jadi disesuaikan untuk bahannya serta bagusnya seperti apa dan gimana untuk stylenya itu. Dan ada beberapa di sini kan terlibat ada warga sekitar, tapi aku sesuaikan dengan apa yang mereka punya, tapi kita styling sesuai dengan senatural mungkin. Mereka kelihatan bagus di kamera, tapi natural sebagai petani Purun itu sendiri. Ternyata untuk menghasilkan film dokumenter yang sebetulnya ini nggak lama ya durasinya ya. Iya, nggak Ternyata lama. prosesnya panjang, lumayan rumit tapi bisa dapat penghargaan Melbourne Film Fashion Award. Bang Merdi ceritain dong kemarin gimana nih dapat penghargaan di sana. Jadi kami mencoba untuk mengapply di saya. Ternyata kami masuk 12 film finalis dari seluruh negara, across the country ya. Lalu kemudian dari 12 itu kita menang. Jadi ada screening sama premier di salah satu bioskop yang ratusan tahun. Ratusan tahun, keren banget situ. Terus diputar tuh yang dari Afrika, ada dari Italia, ada dari London, ada dari Australia. Pokoknya banyak negaranya. Tapi nggak tahu ya, begitu kita datang itu kayaknya semuanya udah gimana gitu. Pokoknya auranya kayaknya atmosfernya kayaknya menang deh gitu loh. Udah ngerasa. Terus telepon Bram gitu, Bram ini kayaknya menang deh Bram gitu loh. Alah lu katanya gitu ya, menang gue gituin, menang gitu. Udah tiba-tiba diminta gitu aja, kaget aja. Oh, tetap kaget ya? Padahal Tetap kaget, tetap kaget gitu ya. Nah, ini ada videonya nih, ini yang waktu itu dapat penghargaan ya, Ya. Bang Merdi ya. Ini bisa Ya. diceritain kan bajunya juga unik nih, sekaligus membawa budaya Oh Indonesia iya, kayak sana. saya kan selalu memang dari dulu. Jadi itu dari ulos, ulos yang dibuat untuk fashion dan itu natural dye. Terus pakai sarung tetap ya, pakai ikat kepala, pakai segala. Jadi menarik aja gitu supaya gampang berkomunikasi sama orang-orang yang ada di sana. Misalnya, kamu dari mana kok lucu banget sih ikat kepalanya. Jadi gitu gimmick-gimmicknya untuk menjual Indonesia. Oh ya bisa dari fashion itu ya untuk menjelaskan Indonesia ini sekaya itu loh Nah, sebenarnya. kita ngomong fashion diplomasi kan. Jadi kalau bisa dari ujung kaki sampai rambut itu kita jual Indonesianya gitu loh. Waktu itu Bang Merdi sama siapa aja ke Melbourne? Saya cuma berdua sama publicist saya itu. Coba berdua. Berdua kemana-mana kadang-kadang berdua, bertiga gitu loh. Ya, Pak, tim kecil tapi Ya, tapi pulang-pulang bawa piala ya. Oke deh, Bang Merdi dan Kak Oka, nanti Mas Bramski juga kita masih akan ngobrol lagi. Gimana sih tanggapan masyarakat juga setelah menonton film Purun ini? Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Lagi di Sapa Indonesia, Erva masih ngomongin film Purun. Nah ini tadi yang menarik adalah, Cindy tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya, bahwa Purun itu ternyata jadi salah satu komoditas yang bisa digunakan untuk fashion gitu Yap. kan. Jadi baju, jadi tas segala macam. Nah ini mungkin ke Kak Oka ya, ini gimana nih cara membuat misalnya Purun jadi baju, terus mix and match-nya gimana? Karena kan tadi sempat dengar juga bahwa untuk menjaga keaslian warnanya ternyata nggak dicampur warna-warna gitu Ya, kan. warnanya natural juga. Warnanya natural, gimana nih? Jadi gini beberapa Purun itu kan Bang Merdi udah bikin produk, ada yang clutch, bag, travel bag, atau sling bag, atau koper. Dan ada tote bag juga, dan beberapa udah dibentuk
berupa pakaian sama Bang Merdi seperti kayak bustier dan lain-lain. Kita juga nyocokinnya sesuai dengan kebutuhan kita, mau pergi kemana juga bisa. Jadi misalkan kalau misalnya mau pergi ke pesta, biasa kita memakai tas kulit atau biasanya kita tas pada umumnya bisa juga menggunakan clutch dari Purun. Atau mungkin kalau pergi ke pantai bisa menggunakan tote bag dari Purun. Atau mungkin kalau kita mau jalan-jalan atau traveling bisa menggunakan, ada beberapa contoh abang juga banyak tuh, tas-tasnya udah berbagai macam jenis kan dibuat, bisa sling bag atau tas jinjingnya gitu, atau drawstring bag gitu sih. Jadi disesuaikan kebutuhan sama jenis baju atau pakaian yang kita kenakan sih begitu. Dan Purun ini katanya tadi lebih kuat ya sebenarnya dari beberapa tanaman lain ya? Iya, kalau menurut desainernya sendiri mungkin lebih pantas menjelaskan kan. Jadi emang bentuknya juga unik kan, jadi beda sama tas-tas yang lain juga sih. Nah, gimana Bang Merdi dalam menyulap Purun jadi baju, jadi tas, sebenarnya sulit gak sih? Enggak, karena saya kan kerja bersama mereka itu, mereka memang dari lahir udah budaya itu ada di mereka tahu ya. Dan semenjak mereka itu remaja, mereka udah menganyam. Nah, jadi kami di sana itu bekerja dengan para penganyam yang bagus-bagus lah. Jadi tinggal apa mau kita, mereka tuh bisa memberikan itu hasil yang baik gitu. Oke, Mas Bramski, saya mau ke Mas Bramski lagi nih. Iya, Mas Bramski. Kaget. Setelah adanya film Purun nih Mas, gimana tanggapan masyarakat? Kemudian juga mungkin kalau Mas Bramski lihat efeknya gitu, mungkin ke dunia fashion atau mungkin ke desainer-desainer. Karena kan kalau sebelum film Purun mungkin orang ngelihatnya Purun ini jadi bahan yang murah gitu kan, dan nggak banyak yang dimanfaatkan untuk jadi barang fashion. Gimana Mas Bramski nih ngelihatnya? Oke, kalau pendapat masyarakat sebenarnya kalau dampak dari film tersebut pasti akan membawa membawa impact yang sangat positif ya, terutama tentang nilai ekonomi, tentang daya jual gitu. Tapi di samping itu secara konsep kita ngomongin dampak, karena kan ini ya, karena lingkunganku kan banyak filmmaker ya, jadi mereka malah melihatnya adalah kenapa tadi Bang Merdi bilang, "Oh, kita kok jadi menang, kaget," gitu. Padahal saingan-saingan kita yang ada di sana itu justru malah videonya lebih stylish, lebih modern, lebih high class gitu. Justru dunia sedang tidak melihat itu sih kalau aku lihat. Dunia malah melihatnya adalah tentang film fashion yang eco gitu, yang yang sustain kayak gitu sih. Jadi kita malah melihat, oh ya, yang awalnya kita ragu, "Bang, kita dokumenter film fashion gini bisa menang nggak sih sebenarnya?" gitu. Justru malah aku melihatnya dunia sedang melihat isu ini gitu. Fashion nggak cuma sekedar barang branded gitu, bukan sekedar komoditi yang modern gitu, tapi tentang sustain juga gitu. Dari kita melihat, oh iya, next time berarti kita bikin karya memang harus yang sustain sih gitu. Jadi kayak memang ya udah lah ya, keren-kerenan mungkin udah kemarin lah gitu. Kami sekarang memang kita isunya seperti itu sih secara global ya gitu. Itu secara secara look film ya gitu. Tapi kalau dampak aku yakin memang apa yang kita bikin selalu memiliki memiliki motivasi sih buat orang lain untuk kayak punya daya jual tinggi ya, seperti yang di film ini gitu. Mas Bramski udah ada rencana mau bikin project baru nih sama Bang Merdi? Iya. Dengar-dengar kayaknya. Ada lagi nggak nih yang terinspirasi? Kebetulan hidup kita tuh isinya hanya berkarya aja sih, jadi kita selalu membuat sesuatu buat. Ya. Oke, Bang Merdi ini kan udah dibawa dan dapat penghargaan ke Melbourne. Ada lagi nggak ada rencana dalam waktu dekat mungkin akan dibawa ke festival film yang mana lagi? Kita akhir Mei ini akan berangkat ke Toronto. Jadi kita diundang untuk bisa tampil runway di sana bersama dengan desainer indigenous dari Amerika Latin, kemudian dari Kanada, dari Australia. Saya sendiri dari Asia. Lalu kemudian kita dikasih marketplace. Jadi kita masih tetap ngebawa Purun sebagai andalan ya. Tapi koleksi yang ini kemarin yang di Melbourne Fashion Festival itu bawa batik di atas kain tenun. Yang ini kita kain tenun Batak yang memang kita buat looknya seperti zaman dulu. Seperti Bram bilang. Jadi sekarang dunia lagi melihat ini budaya yang lalu-lalu dan bicara tentang sustain. Nah, ini acara di sana adalah acara Indigenous Fashion Art. Jadi fashion yang berbasis budaya ataupun First Nation. Yang lagi happening di dunia itu. Mudah-mudahan di Indonesia setelah ini akan happening yang namanya indigenous fashion. Amin. Dan Bang Merdi juga ikut fashion show ya untuk mengenalkan pakaian khas Indonesia juga ya?
Ya, saya selalu. Jadi selalu setahun itu ada 2 kali show di luar negeri ya. Ya untuk fashion show, kayak selalu setiap setahun tuh ada 2 project juga, dan 2 project itu pasti kita buat film fashion. Sebenarnya film fashion kita sama Bram ini kita mulai itu dari 20 tahun yang lalu. Oh, udah 20 tahun yang lalu? Iya, 20 tahun yang lalu kita buat. Cuman baru yang Purun ini ya, Bram ini kita kirim Bram ke sana, Bram itu terserah lu, kata jauh udah gue kirim aja. Oke, ini saya mau ke Kak Oka lagi nih. Kak Oka kan kadang-kadang orang kalau ngelihat tas atau baju dari bahan-bahan yang misalnya kayak tadi dari Purun gitu kan, supaya nggak terlihat old fashion atau kelihatan kayak bisa di mix and match nih dengan yang modern juga. Nah ini ada nggak sih tipsnya supaya tetap lihat mahal gitu? Iya, biar kelihatan high fashion gitu ya. Biasanya sih kalau misalkan udah pakai baju bercorak atau mungkin yang suka warna atau kayak aku tuh suka kayak monokrom aja gitu kan. Mungkin kalau yang bercorak atau pakai bajunya yang udah ini jangan terlalu rame mungkin ya Bang. Jadi cukup ya misalnya pakai high waist aja tasnya yang kecil atau pakai anting yang gitu. Kalau misalnya kayak kita yang suka monokrom atau yang monoton color kayak kita aja, bisa yang lebih kayak rame atau mungkin tas-tas kayak Purun yang besar kayak tote bag atau tas jinjing yang besar juga itu menambah value dari pakaiannya tersebut, juga tasnya juga gitu. Jadi buat bagus gitu, lihat Kalau menarik. mix and match si produk Purun itu kan tadi warnanya natural ya. Iya. Nah, ada nggak sih mungkin warna-warna yang juga cocok nih sama tas dari Purun atau bajunya gitu? Ada sih beberapa, kayak contoh abang kan udah kayak ada colornya juga tuh. Beberapa ada warna merah atau hijau gitu. Bisa dipadu-padankan atau di mix dengan baju color, misalnya salah satu atau berbunga-bunga, kita salah satu ngambil contoh tas Purunnya itu yang misalnya salah satu mengambil jadi corak color yang kita pakai gitu sih bisa. Oke. Ini setelah film Purun berarti Bang Merdi mau ada bahan-bahan dari alam mana lagi kah yang akan dibuat? Memang saya dari awal berkarir saya memang bicara tentang apa yang saya lakukan itu semua bicara eco fashion ya, sustainable fashion. Jadi sejak 2006 tuh saya udah melakukan itu ya. Jadi orang-orang belum paham banget, ya saya ngelakukan itu aja gitu itu. Jadi ini sekarang ini lagi ngerjain ya Batak ini untuk 25 tahun saya. 25 tahun berkarya, jadi saya akan berpameran di situ. Saya keluarin semua apa yang saya kerjakan buat Indonesia dalam bentuk semuanya itu ramah lingkungan. Oke, Bang Merdi terima kasih banyak yang sudah berbagi buat kami. Kami juga jadi baru tahu ya Purun ternyata bisa jadi fashion yang mahal banget dan bisa di mix and match. Kak Oka terima kasih banyak dan Mas Bramski makasih banyak juga. Mas Bramski. Ditunggu karya-karya keren selanjutnya. Amin amin. Dan sampai Indonesia akhir pekan kami tutup dulu. Saya Cindy Permadi. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih. Sampai jumpa.